Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya di sini Moa Ana. Nah, teman-teman, di video kali ini aku mau bercerita tentang eh, keuntungan aku, kebahagiaanku, kesukaanku. Eh, aku tuh merasa bersyukur menikah dengan orang Denmark, lagi-lagi orang Denmark, ya karena suamiku orang Denmark. Jadi kelebihan menikah dengan orang Denmark atau orang Eropa ya, yang aku tahu nih Denmark aja deh, aku nggak bisa menceritakan orang Norway atau apa karena mereka punya cerita sendiri gitu kan. Ya, cuma menceritakan yang aku tahu, yaitu aku menikah dengan orang Denmark. Nah, gini teman-teman, uh, menikah dengan orang Denmark, wanita itu sangat diuntungkan. Kenapa aku bilang sangat diuntungkan? Karena di Denmark ini wanita itu memegang peranan penting dan hampir pembuat keputusan yes or not. Hebat kan? Nah, karena apa ya, wanita itu perempuan itu di sini ibarat droning, bos gitu kan. Jadi emang wanita itu power di sini. Jadi kalau suami itu ibarat kalau di Indonesia istri. Seperti itu kira-kira ya kan, karena suami tidak bisa mengambil keputusan seenak-enaknya tanpa diskusi dulu sama istri. Biasanya kan kalau yang aku tahu di Indonesia itu kan, aku dulu gitu, itu tuh persetujuan istri itu antara penting dan tidak penting, kebanyakannya seperti itu. Tolong dikoreksi kalau aku salah, tapi menurut pengalaman aku dulu seperti itu. Persetujuan istri itu antara penting dan tidak penting gitu kan. Yang merasa persetujuan istri penting itu di Indonesia itu cuma sedikit orang dan cuma sedikit laki-laki yang bijak di situ ya. Tapi kalau di Denmark ini nggak bisa, keputusan itu harus persetujuan istri. Kalau istri nggak bilang enggak, ya nggak jadi walaupun suaminya mau gitu. Nah, contohnya nih ya, kalau kayak suami aku nanya, oh Hani aku mau beli ini begini gini, aku ngeliatin. Kalau aku bilang aduh kayaknya aku nggak mau tuh, nggak suka gini gini, suami aku cuma bilang oh ya udah, aku kira kamu setuju, kayak gitu kan. Kalau aku bilang aduh kayaknya aku nggak suka deh, aku nggak tertarik gini 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 gitu, ya sudah, dia bilang oh ya oke gitu kan. Nah, aku tuh tadinya juga heran ya, kenapa suami aku tuh selalu nanya aku. Nah, aku tanya sama teman aku kan, kok kenapa sih laki gue kalau beli apa-apa tuh suka tanya gitu kan. Ih, lu nggak tahu kalau di Denmark itu laki-laki tuh perempuan itu megang peranan penting gitu. Kalau istri bilang enggak ya enggak gitu. Oh, hebat juga gitu kan. Nah, yang enaknya lagi menikah dengan orang Denmark itu merasa kayak ini droning gitu kan, kayak ratu gitu. Nah, contohnya kalau suami aku di rumah, dia tuh bagian bersihin rumah, masak, bersihin dapur gitu. Tapi karena aku orang Asia, tetap aja ya jiwa babu aku tuh nggak bisa gitu loh. Tetap kita bikin komitmen, oke, lu yang masak, gue yang bersihin dapur, atau dia yang bersihin dapur, aku yang masak, seperti itu. Tapi kebiasaannya orang laki-laki di Denmark ini, suami itu wajib pinter masak, itu wajib. Kalau lagi-lagi nggak pinter masak, nggak mau, jarang ketemu jodoh. Kebalikannya sama orang di Asia ya kan. Di sini laki-laki Denmark itu mereka mandiri dan pinter masak, pinter ngurusin rumah ketimbang perempuannya. Perempuannya itu biasanya agak malas gitu. Itu udah biasa, nggak heran lagi gitu. Makanya apa ya, ada di sini teman apa ya, ibu lah ya, aku anggap dia punya anak itu belum menikah. Kadang-kadang kita suka nanya, bu jodohin aja anak ibu sama perempuan Denmark di sini. Enggak gak tega gue ngeliat anak gue ntar disuruh-suruh jadi masak ini itu. Dia bilang gitu. Enggak, udah biar aja dia nanti cari jodoh di Indonesia, kayak manapun nanti dia pasti ketemu. Karena seperti itu. Nah, contohnya kalau kayak aku, umpamanya kalau suami aku pulang ada di rumah gitu kan, dia bebas tugas. Kalau lagi cuaca bagus, nah, kadang-kadang aku pergi sama teman aku hangout gitu kan, ke bar malam-malam.
aku suka kadang-kadang pergi gitu, tapi nggak setiap bulan pula, ada momen-momen tertentu gitu ya, gitu biasa mommy days out gitu kan. Mommy mau bagatal dulu. Iya kan, mau party dulu sama teman-teman ke kota ya. Nah itu suami aku santai aja, dia bilang itu normal gitu, jadi dia yang jagain anak kan, aku pergi sama teman-teman aku. Eh, itu bukan hal yang apa ya, menurut suami aku itu biasa-biasa aja, itu bukan hal yang kurang ajar gitu. Kalau coba kau bikin di Indonesia gitu, kau bilang sama suamimu, "Pak, aku mau pergi ke bar dulu ya, kau tolong jaga anak-anak, aku mau pergi sama kawan-kawan aku." Yang ada suami itu langsung bilang gini, "Ya udah lu pergi, ini baju lu bawa semua, dicampaknya di luar itu." Nggak ada. Masih penting baju dicampak, kau pula dicampak, diinjak-injak kepala dia kan, karena dibilang kau lah perempuan ibu rumah tangga, apa kau mau ke bar kau, tapi kalau bapak boleh ke bar. Mak jangan. Kalau di sini nggak ada masalah, karena mama itu pun perlu bahagia, perlu happy gitu kan, bukan bapak aja yang perlu happy. Cukup jaga rumah, tidak berlaku di sini. Tetap dalam ya kan. Nah menurut suami aku itu wajar-wajar aja. Kalau aku bilang nanti pas pulang besoknya, aku bilang, "Oh Hani, kemarin aku dancing sama orang gini-gini tapi aku takut." "Kenapa pula?" "Ya biasa aja lah kayak gitu," katanya. Dancing ya dancing aja." "Ya tapi dia pegang pinggang aku." "Ya nggak apa-apa kan, kamu cuma dancing, sebatas dancing sudah." Itu pula enaknya. Mereka nggak ada cemburu, nggak ada berpikiran jorok tentang istrinya joget gitu, enggak. Dia tahu ya dancing ada seperti itu gitu kan. Nah enaknya di situ, jadi menikah sama orang Denmark itu ya, itu kebebasan kita itu sebagai perempuan itu full charge gitu kan. Paten banget pokoknya, enak gitu. Kita kayak aku mau ketemu kawan aku sini, walaupun dia ada di rumah, aku bilang, "Oh Hani, nanti aku mau ketemu kawan aku jam sekian, nanti lu mau jemput gua apa enggak?" Suami aku tuh tipe orang yang senang jemput istrinya gitu kan, senang dia merasa dilibatkan gitu. "Oke ya, ntar aku jemput." Sesibuk apapun nanti dia tetap bilang, "Oke, aku jemput." Kecuali dia bener-bener timenya mepet banget, dia bilang, "Sorry nggak bisa jemput." Tapi itu jarang banget kejadian. Nah biasa banget di sini laki-laki Denmark itu yang ngurusin anak. Itu jangan heran kalau di sini ngeliat orang Denmark itu bawa troli anak atau gendong anak, ganti pampers anak, itu sudah sangat biasa. Mereka wajib tahu ngurusin anak gitu, dan mereka ya menganggap itu ya pekerjaan gitu, membantu istri, dan istri emang harus disenangkan, dibahagiakan. Jadi kalau katanya if mommy happy, everybody happy gitu kan. Jadi kebahagiaan rumah tangga itu tergantung kebahagiaan emaknya gitu. Jangan sampai kebahagiaan emaknya terancam, rumah tangga tuh bisa hancur gitu. Itu enaknya di sini. Nah jadi sebagai istri tuh di sini merasa sejahtera. Gitu. Nah yang menjadi kelebihannya juga seperti kayak belanja, shopping gitu. Aku nggak suka, tapi kebanyakan orang Denmark itu suaminya itu ngikutin dari belakang, kayak jongosnya gitu. Tapi ya itu dia, mereka cuman nanti istrinya itu nanya, "Ini bagus nggak buat aku?" Jadi tim penilai gitu kan. Kalau sistem tadinya gitu, suka nemenin aku belanja, lama-lama gue bilang, "Lu gak usah ikut nemenin gue belanja, gue bete jadinya," gue bilang gitu kan. Gue kurang bisa bergerak lincah gitu kan. Kurang ngepot belanjanya kalau ada laki, rempong Nah, tapi kalau laki-laki Dennis lain tuh senang banget ngintilin bininya, bukannya ngekang-ngekang apa yang mau dibeli, karena istrinya ini pengen penilaian dari suaminya. "Ini bagus nggak gue pakai?" Nanti dicoba, "Oh iya bagus." "Ini, oh iya bagus." Cus cepet belanja semua biar kita pulang. Kayak gitu laki-laki di Denmark itu seperti itu. Mereka setia gitu loh, nemenin istrinya walaupun sebete-betenya.
Kadang-kadang gue ngeliat, Tuhan, untung laki gue udah gue omelin, nggak ngikutin gue dari belakang kayak apaan tahu gitu kan. Tadi awal-awal gitu sistem ngikutin. Gue kayak ngerasa, lu takut banget ya kalau uangnya gue pakai. Ternyata nggak seperti itu. Mereka pengen ditanyain penilaian dari istrinya atau apa seperti itu ternyata gitu kan. Nah, jadi teman-teman, berbahagialah menjadi istri orang Denmark. Karena mereka sangat memperhatikan kesejahteraan istrinya. Walaupun mereka ada yang beberapa bercerai, tapi mereka bercerai itu bukan lantas mereka tidak berteman lagi, tetap mereka berteman baik. Apalagi ada anak, mereka tetap komunikasi untuk anak. Memang sih ada beberapa mereka hubungan kurang baik, tapi tetap setahu aku mereka tetap ada komunikasi karena urusan anak. Nah, orang Denmark itu laki-lakinya itu memang wajib bisa masak, bisa bersihin rumah, dan untuk urusan rumah tangga emang mereka ini bisa gitu. Itu cara mereka untuk memikat wanita Denmark gitu. Nah, contohnya kayak suami aku itu juga ya, bahagianya aku itu kalau dia dia ke kantor pagi-pagi. Kalau dia lagi ada di Denmark, dia nggak traveling, dia harus ke kantor kan. Nah, itu pagi-pagi tuh awal-awal aku bangun pagi bikinin dia kopi. Dia bangun jam 5, aku pun bangun. Dia kaget, ngapain kamu bangun? Iya kan aku mau bikinin kamu kopi. What? Kamu bikinin aku kopi? Gak usah, kamu tidur lagi aja, katanya gitu. Aku udah biasa, aku nggak biasa dilayanin pagi-pagi bikinin kopi. Aku bukan orang ini handicap yang nggak tahu caranya bikin kopi. Gak usah, kamu tidur aja lagi. Seperti itu. Coba kalau suami di Indonesia, karena aku dulu punya suami orang Indonesia, jadi aku tahu persis gitu kan. Itu suami itu mau ngopi, kalau bisa itu kopi tuangkan ke mulutnya itu kita tuangkan gitu kan, sampai ini gitu. Masih aja belum bener. Masak udah dimasakin, rumah udah masih aja belum bener, masih salah aja. Pokoknya wanita di Indonesia itu hidupnya salah, wes. Hampir ya, tidak semua, tapi itu yang gue alamin saat itu, semuanya salah, everything go wrong gitu kan. Nah, kalau di sini suami aku bangun pagi jam 5 dia bangun slowly dia ngerokok, ngopi. Aku tidur lagi aja, nanti pas dia udah kelar, dia mau berangkat kerja, dia datang ke kamar, bilang kiss gitu, dia bilang mau kerja, udah. Aku nggak perlu bangun pula harus kunciin pintu, enggak, dia punya kunci sendiri gitu kan. Itu enaknya. Jadi kita nggak dicolong waktu jam tidur kita itu karena dia terbangun duluan. Itu kan nggak fair. Dia yang bangun duluan, kita harus bangun pula gitu kan. Harusnya kita masih bisa tidur 2 jam lagi sampai 1 jam lagi, tapi harus bangun karena nggak ada di sini seperti itu. Ya lu bangun ya bangun aja gitu. Nggak pula lu harus seisi rumah harus bangun karena lu harus bangun pagi. Nggak begitu. Mereka biasa kerjakan sendiri. Nah, itu di situ yang gue suka. Yang tadi aku merasa bersyukur banget. Kadang-kadang aku berpikir, kenapa nggak dari dulu aja aku nikah sama orang Denmark. Tapi ya itu, semua hidup kan ada jalan ceritanya. Untuk bisa seperti itu harus mengikuti jalan itu dulu. Jadi ikutin arus mengalir gitu. Nah, teman-teman, rasa-rasanya aku nggak mau panjang-panjang di episode ini, di video ini. Segitu dulu video kali ini. Buat kalian yang sudah nonton video ini, terima kasih banyak, dan silakan di komen. Yang udah subscribe, terima kasih banyak. Yang belum subscribe, silakan di subscribe, like and comment, dan thank you for watching. See you in next video. Bye bye.